Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi tentang stasioner. Kalian lihat tagihan 8.4 nomor 1 sampai 8 halaman 92. Kita akan bahas beberapa soal. Nanti kalian kerjakan soal halaman 892 itu, tapi nomor 1 yang kalian kerjakan adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Oke, ini adalah tugas kalian, kerjakan seperti biasa, dikumpulkan hari ini jam 4 sore. Kemudian di soal tagihan 8.4 ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. 1, dia mencari nilai stasioner. Yang kedua, mencari jenis nilai stasioner. Pertanyaan yang ketiga itu koordinat titik stasionernya. Oke. Untuk membahas ini, pertama kita akan bahas tentang nilai stasioner. Cara mencarinya tidak jauh-jauh sama turunan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Pertama kita bahas nilai stasioner. Oke, kita bahas di sini nilai stasioner. Oke. Nilai stasioner. Pertama yang harus kalian cari adalah turunan pertamanya. Biasanya kalau soalnya Y berarti dia turunannya Y aksen. Kalau F berarti dia turunannya F aksen. Oke? Pertama kita nyari F aksen atau Y aksen. Yang kedua, setelah itu ketemu F aksen sama dengan 0. Kita buat F aksen sama dengan 0, nanti ketemu nilai X-nya. X sama dengan, misalkan di sini nilai X sama dengan A. Ketemu nilai X-nya. Langkah ketiga adalah mencari Fx-nya. Fx atau di sini kan X-nya AA, berarti kita FA. Oke? X-nya apa? X-nya A, berarti FA. FA-nya sama dengan masukkan ke rumus awal. Ya. Misalkan tadi kan sebelum diturunkan. Ini berapa? Nah, ini adalah nilai stasionernya. Nanti kita kasih contohnya ya nanti ya. Oke, untuk mencari nilai stasioner. Kemudian jenis-jenis nilai stasioner nanti kita bahas karena ini agak jauh, agak besar, agak panjang. Jadi kita yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah koordinat titik stasioner. Nah, ini koordinat itu mengacu pada nilai stasioner. Maksudnya apa? Kita cari FA. FA itu bisa sama dengan Y. Oke? Berarti Y-nya itu berapa? Itu FA. Sama dengan berapa? Kemudian X-nya itu sama dengan berapa? X-nya kan ini X. Oke? Ini X. Ini sama dengan A. Nanti koordinatnya X dulu ya. X-nya A. Y-nya itu FA. Misalkan FA-nya itu B. Berarti B. Oke. Nah, selanjutnya mencari koordinat titik stasionernya. Oke. Jenis-jenis nilai stasioner. Nilai stasioner diperoleh dari, bisa kita pakai turunan pertama atau turunan kedua. Tapi Ibu akan membahas turunan kedua caranya ya. Jadi kalau misalkan ada Y atau F, misalkan kita pakainya F aja ya. Kita pakai F
X. Terus kita cari F aksen X turunan pertamanya. Kemudian kita cari turunan keduanya. Oke, sudah mencari turunan kedua, kita menentukan nanti kalau F double aksen X-nya itu kurang dari 0, artinya dia mempunyai, artinya F X-nya misalkan apa ya, sama dengan adalah titik balik. Kalau kurang berarti titik balik maksimum. Ini jenis yang pertama. Jenis pertama titik balik maksimum. Yang kedua, kalau F double aksen X-nya lebih dari 0, dia Fx-nya adalah titik balik minimum. Minimum. Ini jenis yang kedua. Ya. Jenis yang ketiga, kalau misalkan ada F double aksen X itu sama dengan 0. Gimana? Nah, kalau ada yang seperti ini, dia harus dicek. Ada 4 kemungkinan. Titik balik maksimum, titik balik minimum, kemudian ada titik belok yang naik sama titik belok yang turun ya. Tapi titik belok tetap titik belok aja, nggak ada naik turunnya. Jadi contohnya seperti ini, kita bagi. Yang pertama dia jika disebut titik balik max itu jika nanti setelah double aksen X sama dengan 0, kita cek ke turunan pertama. F aksen X dia itu naik 0, kemudian turun. Yang kedua, titik balik minimum jika F aksen X-nya itu turun 0 naik. Nah, kalau misalkan dia naik F aksennya naik, F aksen ya, X-nya naik 0 naik, dia artinya mempunyai titik belok. Oke, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Ini juga ada 2 kemungkinan. Kalau misalkan turun 0, turun terus turun lagi, jadi dia juga sama ya. Nah, punya titik belok, artinya punya titik belok. Kita langsung lanjut ke contohnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 halaman 92. Ada soal fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Cara mengerjakan pertama, kalian cari f aksen x-nya dulu. F aksen x-nya itu turunan ya, 2 turunkan ke depan jadi 2x plus ini turunkan jadi 5. Kemudian langkah kedua, double x-nya turunannya dari sini
2. Oke, ini jadi 0 ya kan? Ini. Nah, pertanyaan pertama itu adalah nilai stasioner. Nilai stasionernya. Nilai stasionernya kita kan tadi kan ketemu F aksen X-nya itu sama dengan 2X plus 5. Dari mana Bu? Lah ini 2X plus 5 sama dengan 0. Ini ya. Kalau untuk mencari stasioner kita harus nyari ini dulu. Ini tetap selalu 0 ya, berapapun F aksen X-nya selalu 0. Nah, setelah itu 2X sama dengan 5 pindah ke sana jadi min 5. X sama dengan 2 dibagi berarti min 5 per 2. Oke, ini X-nya. Ketemu X-nya. Setelah itu kita mencari F X-nya masukkan min 5 per 2. F min 5 per 2 berapa? F min 5 per 2 masukkan ke persamaan pertama, x kuadrat plus 5x plus 5 ya. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan x kuadratnya berarti min 5 per 2 kuadrat ditambah 5 kali min 5 per 2 ditambah 6. Hasilnya 25 per 4 min 5 ke kuadrat kan hasilnya 25. Min sama kalikan min hasilnya kan positif. Ini min. Bukan plus ya. Min 5 kali min 5. 5 kali min 5 min 25 per 2 ditambah 6. Disamakan penyebutnya. Ini 25 sama 4 bagi 2 kali min 25 min 50 ditambah 4 kali 6 hasilnya 24 sama dengan hasilnya 25 kurang 50 tambah 24 hasilnya min 1 per 4. Nah, ketemu ya nilai stasionernya min 1/4. Kemudian lanjut berikutnya. Pertanyaan berikutnya mencari jenisnya. Jenis nilai stasioner. Nah, ini jenisnya itu diperoleh dari pakai turunan yang kedua F double aksen X sama dengan 2. Dari mana pula ini? Oke. Ini kurang atau lebih dari 0. Lebih dari 0 ya. Besar dari 0. Artinya tadi kan sudah dibahas, artinya mana ya? Nah, kalau lebih dari 0 artinya titik balik minimum. Jadi fx-nya adalah titik balik minimum. Kita tulis ya. fx-nya itu f, jadi artinya F min 5 per 2 sama dengan min 1/4 adalah titik balik minimum. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, pertanyaan ketiganya, koordinat titik stasioner. Nah, kalau ditanya koordinat berarti kita nyari X. Oke, kita langsung bikin kurung. X-nya tuh yang ini. X-nya ya. Min 5 per 2. Y-nya itu sama dengan F. X. Min 1/4. Ini koordinatnya. Selesai untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 6. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2.
Oke, kita cari f aksen x nya sama dengan 3x kuadrat min 6x. Selesai. F double aksen x nya sama dengan 6x min 6. Nah, terus selanjutnya pertanyaan pertama adalah nilai stasioner. Nilai stasioner diperoleh dari f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 6x. 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Oke, kita nyari x nya. 3x dikeluarkan, jadi sisanya x min 2 sama dengan 0. Kok bisanya gitu? Ya, misalkan 3x kuadrat dibagi 3 kan habis, x kuadrat dikurangi x, jadi kan tinggal x. Min 6x juga dibagi 3x, hasilnya 2. 6 bagi 3 kan 2. X nya udah diambil keluar, jadi habis ya. 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2, kalau yang ini x sama dengan 0. 0 bagi 3 kan hasilnya 0. Oke, nah, ini jawabannya x nya. Kemudian selanjutnya kita cari f0. Kita masukkan ke rumus ini, x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 sama dengan 0 pangkat 3 0 min 3 kali 0 0 plus 2, hasilnya 2. Kemudian satunya ini F0, satunya F2 sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2. Dimasukkan ke rumus 2 nya, 2 pangkat 3 hasilnya 2, 4 kali 2 8 min 3 kali 4 12 ditambah 2, hasilnya 8 kurangi 12 itu min 4, min 4 ditambah 2 min 2. Ini hasilnya ya. Jadi nilai stasionernya ada 2, satunya F0 itu sama dengan 2, satunya F2 itu sama dengan min 2. Oke, kemudian lanjut mencari berikutnya. Kalau misalkan kayak gini terus gampang aja, kita langsung nyari koordinat dulu, boleh nggak Bu? Boleh. Koordinat titik stasioner, gampang dulu. Koordinatnya itu berarti x nya 0, y nya berapa? Kalau 0, y nya 2. Dan kalau x nya sama dengan 2, maka y nya berapa? Y nya min 2. Nah, ini koordinat titik stasionernya. Yang pertanyaan ketiga adalah mencari jenisnya, jenis nilai stasioner. Oke, untuk mencari jenis nilai stasioner berarti langkah pertama kita nyari f double aksen x nya berapa? 6x min 6. Nah, ternyata belum berupa angka kan, jadi kita masukkan dulu, ada 2 nih sini. Kalau yang f double aksen x nya itu berapa? 0, berarti masukkan ke rumus ini, 6 kali 0 0, 0 kurangi 6 min 6. Min 6 ya, artinya
F0 adalah titik balik kurang, ya ini kurang dari 0, maksimum. Kemudian yang selanjutnya F double aksen 2 yang X nya 2 sama dengan 6X min 6, 6 kali 6, 6 kali 2 min 6, hasilnya 6 kali 2 12 kurang 6 berarti hasilnya 6. Ini lebih dari 0, artinya F2 adalah titik balik minimum.